من جاء بالحسنة فله خير منها. Donasi pembebasan lahan Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr. Mari salurkan donasi sahabat semua melalui Bank BSI dengan kode 451. Nomor rekening 7121020558 atas nama Yayasan Baitul Ma'mur Indonesia, atau melalui kitabisa.com. Klik bit.ly/pembebasan lahan Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr. Konfirmasi via WhatsApp ke 0857 2034 1243. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Waqala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Para asatid wal asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Seperti biasa setiap hari Jumat di 2 minggu sekali kita mengadakan kajian khusus untuk staf Yayasan Al-Baitul Ma'mur Indonesia, membahas kitab At-Tarbiyah ala Manhaji Ahli Sunnah yang dikarang oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Al-Ustadzah Syarifah ya, untuk membaca paragraf yang akan kita bahas ya. Kepada beliau dipersilahkan. An Aisyah nazal al-halal Assalamualaikum. Ya, satu paragraf lagi.
Fala syakka hammihi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab At-Tarbiyah ala Manhaji Ahli Sunnah, beliau menyebutkan sebuah hadis dan yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, itu maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Jadi para ulama hadis biasanya membawakan hadis itu langsung menggunakan an, dari. Sebenarnya itu maksudnya ada kata yang dibuang. Maksudnya adalah ruwiya, diriwayatkan, an, dari. Ya. Nah, biasa tidak disebutkan karena sudah mafhum, sudah paham bahwa itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ya. Dan Ibunda Aisyah ini seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh Nabi pada usia belia. Pertanyaannya, apa hikmahnya Ibunda Aisyah dinikahi di waktu sangat belia? Ada yang bisa menjawab? Apa hikmahnya Ibunda Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW di waktu yang sangat belia? Umurnya berapa? 6 tahun. Dinikahi oleh Rasul 6 tahun. Lalu mulai dijadikan sebagai istri, bukan istri, tidur ya. Tidur dengan Ibunda Aisyah itu di umur berapa tahun? 9. Setelah haid, setelah balik. Ya. Nah, hikmahnya kenapa Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah di usia belia? Ayo. Ada yang tahu hikmah? Banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Ustaz Ismet luar biasa nih. Jadi banyak baca nih. Kelihatan Ustaz Ismet. Banyak baca. Baik. Jadi karena hikmahnya adalah di usia belia itu memang lebih mudah untuk merekam. Ya. Jadi sengaja Allah persiapkan, bahkan sebelum menikahi Ibunda Aisyah itu memang Allah memerintahkan, sudah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Ibunda Aisyah. Ada hadisnya itu kan, cuma saya lupa gitu kan. Ketika membaca biografi Ibunda Aisyah itu ada yang merupakan perintah wahyu untuk menikahi Ibunda Aisyah. Karena memang Allah sengaja mempersiapkan Ibunda Aisyah di waktu beliau untuk merekam jejak Rasul di rumahnya. Karena ada potret kehidupan yang tidak diketahui oleh sahabat di luar kecuali hanya istri-istri Nabi SAW yang tahu. Seperti contoh cara mandi Rasul, nggak mungkin diriwayatkan oleh sahabat. Pasti yang meriwayatkannya adalah istrinya. Itu. Ya, kemudian cara bagaimana ketika Rasul mengisi waktu malam setelah Isya. Nah, itu menceritakannya adalah istri Nabi. Rasul itu biasanya kalau tidak ada kesibukan tidur, langsung tidur. Karena malamnya bangun. Atau kadang Rasulullah berbincang-bincang sebelum tidur dengan istrinya. Itu yang hanya bisa menceritakan siapa? Istrinya. Potret di dalam rumah. Makanya yang lebih tahu tentang suami itu adalah istri kita. Aib, ya, baik kelebihannya, kekurangan suami itu yang tahu hanya istri kita. Kadang di luar kita itu, kita ini di luar semuanya baik-baik kalau di luar itu. Ya, gagah, hebat, berani. Bisa jadi di rumah itu kita lebih cengeng daripada perempuan. Bisa jadi gitu kan? Hanya istri kita yang tahu. Ya.
Nah, Ibunda Aisyah ini kalau dilihat dari tingkatan hafalan hadis menempati urutan setelah Abu Hurairah. Karena yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Berapa ribu? Sadar nggak? Hah? Itu Abu Hurairah atau Aisyah? Abu Hurairah. Ya. 6.000 kali 5.000? 5.000 ya. Nah, Ibunda Aisyah itu setelah Abu Hurairah dalam menghafal hadis. Dan sepeninggal Rasul, Ibunda Aisyah ini menjadi salah satu rujukan ilmu dari para sahabat. Meriwayatkan hadisnya itu di balik pintu rumah. Jadi tidak face to face dengan laki-laki, tidak. Hanya yang terdengar apa? Suaranya saja. Ketika bertanya kepada Ibunda Aisyah. Ya. Qalat, berkata Ibunda Aisyah, awwalu ma nazala minal Qur'an, ayat yang pertama turun dari Al-Qur'an, suratun fiha dzikrul jannati wan nar, surat yang terdapat di dalamnya tentang surga dan neraka. Jadi ayat-ayat yang pertama turun itu menceritakan tentang urusan-urusan akhirat. Bagaimana kehidupan setelah kematian. Itu yang banyak diceritakan. Jadi yang penekanannya kepada keimanan. Ya. Dan ini disebut dengan metode targhib wa tarhib. Apa itu targhib wa tarhib? Motivasi dengan surga, peringatan dengan api neraka. Jadi kalau kita dakwah, bagusnya adalah secara step by step, tahapan demi tahapan. Mana yang lebih penting, yang harus didahulukan untuk disampaikan kepada umat. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada umat itu, diawali dengan perkara-perkara iman, bukan perkara sholat, bukan perkara zakat, bukan perkara puasa, bukan perkara hijab, bukan larangan-larangan seperti minum khamar atau berzina, tidak. Tetapi yang diawali oleh Rasul adalah kaitannya dengan perkara-perkara akhirat. Artinya motivasi. Ketika seseorang dijelaskan, ya, kamu harus menyembah Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu dan akan menyiapkan balasan surga yang sangat indah untukmu. Nah, itu akan memberikan motivasi. Ya. Janganlah kamu menzalimi saudara kamu, karena zalim itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan akan mencelakakan kamu pada hari kiamat. Nah, itu semuanya adalah peringatan. Targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Motivasi dan juga peringatan. Dan ini salah satu metode dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ni, yaitu, jadi yang dimaksud surat di sini yang menyebutkan surga neraka itu adalah suratul Mudaththir, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya. Wahia sani suratin nuzulan, yaitu surat kedua yang turun. Ya, berarti surat yang pertama apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu setelah beberapa waktu turun lagi surat yang kedua, ya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir, dan seterusnya. Wa fiha yaqulullahu azza wa jalla, dan di dalam surah Al-Mudaththir Allah berfirman menceritakan tentang neraka. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Coba lanjutkan Ustaz Ismail. Yastayqinal ladina. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menceritakan tentang penjaga neraka.
yang menjaga neraka itu adalah malaikat. Bahkan di situ dijelaskan jumlahnya ada berapa? 19 malaikat. Satu malaikat itu menarik ya sumbu atau rantai yang diurusi oleh setiap tarikannya itu ada 70.000 malaikat mengepalai. Ya, begitu besar, begitu luas neraka jahanam itu. Ya, yang diurus oleh para malaikat. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa bima kasabat, terhadap apa yang ia lakukan, rahinah. Apa itu rahinah? Apa rahinah? Coba lihat terjemahnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Apa artinya? Ya. Ada yang tahu? Ayo, bantu. Supaya tidak salah menafsirkannya. Ayo, apa? Ya, gimana Kak Rizky? Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Ya. Jadi masing-masing kita akan bertanggung jawab atas amal perbuatan kita. Tidak ada yang namanya kita beramal, ya, berharap belas kasihan orang lain. Tidak ada. Ya. Kalaupun ada, itu kehendak Allah. Bisa menolong kita dari doa-doanya orang beriman, ya, dari doanya anak soleh, dari sedekah yang kita sedekahkan semasih hidup di dunia, itu bisa, ya. Tetapi pada intinya setiap kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Illa ashabal yamin, kecuali kelompok orang-orang yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini maksudnya nanti di akhirat orang-orang akan menghadap Allah, ada golongan kanan, ada golongan yang kiri. Ma ashabul yamin ma ashabul yamin. Itu dijelaskan oleh Allah. Ya, fi sidrim makhdud wa dhillim wa talhim mamdud wa dhillim mamdud, ya, wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan di situ bagaimana golongan orang-orang yang kanan itu orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan banyak kenikmatan. Dan dijelaskan juga bukan hanya kelompok kanan, washabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri, mereka dijelaskan oleh Allah orang-orang yang akan mendapatkan banyak sekali, ya, kesengsaraan. Fi sidrim fi samumin wa fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'azim. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang yang masuk kepada golongan kiri itu mendapatkan siksaan yang begitu berat karena mereka sewaktu di dunia selalu melampaui batas. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan termasuk golongan kanan insyaallah. Ya. Fi jannati yatasaalun, di dalam surga yang mana di dalamnya yatasaalun, ya, penduduk ahli surga mereka bertanya, saling bertanya antara satu yang lain. Bertanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang divonis oleh Allah sebagai ahli neraka. Akan ditanya nanti. Ya.
tahukah kamu bagaimana si fulan dan si fulana? Oh, sekarang di neraka. Sekarang termasuk orang-orang yang mujrim. Di dalam surat Al-Qalam dijelaskan ya bagaimana keadaan orang-orang mujrim dengan orang-orang yang soleh. Ya, ketika di dunia orang-orang yang fasik itu mentertawakan orang-orang beriman. Gimana bunyinya di dalam Al-Quran tuh? Surat, bukan surat Al-Qalam ya, surat Al-Mutaffifin. Ya, surat Al-Mutaffifin. Gimana tuh bunyinya? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim. Mujrim itu artinya apa? Banyak dosa. Ya, orang-orang yang banyak dosa. Ya, minal ladzina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang-orang beriman. Tuh lihat tuh. Ya, pakai kopiah terus, pakai celana, pakai samping, pakai sarung gitu kan. Kayak baru disunat. Wah, gitu kan. Kayak so ahli surga, bau surga. Lihat tuh, kayak mereka aja ahli surga gitu kan. Ditertawakan. Sebagaimana dulu ketika Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu di tengah padang pasir gitu kan. Itu ditertawakan oleh siapa? Oleh pengikutnya. Ditertawakan, wa yaskharun kan begitu ya. Fa'amal ladzina sakhiru. Gimana bunyinya? Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Apa jawaban Nabi Nuh? In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengejek kami, kami juga akan mengejek kalian ketika nanti Allah sudah menurunkan apa? Azabnya itu. Ya. Balas dendam mungkin ya. Nah, kalian mengejek kami, nanti suatu saat kami akan mengejek Anda. Begitu. Dan ini kaitannya dengan ahli surga dan ahli neraka. Ahli neraka ketika di dunia mereka banyak mengejek orang-orang beriman. Ya, kamu jangan sering-sering ke masjid, ntar jadi teroris loh. Kan begitu. Ya. Awas, di masjid itu banyak sarang teroris, banyak teroris di situ lahir gitu kan. Ditertawakan seperti itu. Padahal teroris itu adalah mereka sebenarnya. Ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Itu oleh Allah dijelaskan, apakah layak orang beriman disebut sebagai orang yang mujrim, orang yang banyak dosa? Apakah layak orang beriman disebut sebagai teroris? Tidak layak. Ya. Kemudian apa lagi? Minal ladzina amanu yadhakun. Kemudian apa? Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau orang-orang yang banyak dosa itu lewat, ya, bertemu dengan orang beriman, yataghamazun, saling memicingkan mata. Lihat tuh orang yang apa? Ini dengan ejekan-ejekan gitu kan, dia celananya tuh kebanjiran kali gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Diejek gitu. Ya. Yataghamazun. Kemudian apa lagi? Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya. Nanti akan terbalik ketika di akhirat nanti orang beriman bertemu dengan orang beriman di surga, mereka akan mengingat tuh si fulan yang pernah mengejek kita sekarang di mana? Di neraka. Rasain lu gitu kan. Dan lain sebagainya. Baik. Hatta idza saban nasu ilal Islam, sehingga ketika manusia sudah ya memeluk agama Islam, ya, menerima Islam dengan sepenuh hati, karena tadi tahapan Rasul dakwah itu diawali dengan apa? Dengan keimanan kepada hari akhirat, kepada surga dan neraka, supaya orang-orang mau masuk Islam. Nazalal halalu wal haram, baru kemudian turun perkara yang halal dan perkara yang haram. Ya, banyak ayat-ayatnya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Baru ada turun perintah puasa. Kemudian apalagi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillah bih. Ayat-ayat yang lainnya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ayat-ayat tentang halal dan haram.
Ya. Walau nazala min awalil amr, kalau seandainya turun pada awal perkara, ya, pada awal waktu, la taznu, larangan jangan berzina, ya, ketika roh turun misalnya diangkat Rasul menjadi Nabi Muhammad menjadi Rasul, langsung menyampaikan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, gitu kan? Ya, ayo sekarang puasa, ayo sekarang sholat. Apa kata Ibunda Aisyah? Laqalu, pasti para sahabat akan menjawab, la nada'uz zina abadan, kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina selamanya. Dan ini yang disebut dengan fiqhud dakwah, dalam menyampaikan Islam kepada umat harus memahami bagaimana keadaan umat, mana ilmu yang bisa disampaikan kepada umat. Jangan sampai kita menyampaikan perkara-perkara yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal, sehingga terjadi sebuah kesalahpahaman. Walau nazala la tashrabul khamra, kalau seandainya turun jangan meminum khamar, ya, laqalu la nada'ul khamra abada, maka pasti para sahabat akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Ini kayak ini adalah salah satu, ya, hasil ataupun metode dakwah kalau diawali dengan yang halal dan yang haram. Unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana jariyah al-'ab, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih Ibunda Aisyah yang menceritakan. Umar, wa ana jariyatun al-'ab, dan aku pada waktu itu masih kecil, ya, anak kecil, jariyah. Al-'ab, masih bermain-main, masih bermain. Turun ayatnya surah Al-Qamar ayat 46, balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amam. Ya. Sesungguhnya hari kiamat, as-sa'ah di situ maksudnya hari kiamat. Mau'iduhum, ya. Waktunya sebagai apa tuh artinya? Coba dibuka di dalam mushaf, ya, balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amam. Apa artinya? Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ya, jadi hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka orang-orang kafir, ya, sebagai hari di mana semua umat manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan luar biasa. Wa ma nazalatil baqaratu wan nisa illa wa ana indahu bil Madinah, dan tidaklah turun surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa kecuali kata Ibunda Aisyah beliau berada di Madinah, di sisi Nabi di Madinah. Ini menjelaskan bahwa ayat-ayat yang turun di kota Mekah atau disebut dengan surat-surat Makkiyah itu lebih banyak porsinya menjelaskan tentang perkara akhirat, hari kiamat, ya, seperti surat An-Naba, ya, juz 30, juz 29 itu, ya, banyak kan surat Makkiyah, ya. Fala syakka fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah kana akbaru hammihi tarbiyatas sahabatil kiram. Maka tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Nabi di kota Mekah, fi Makkah, kana akbaru hammihi, bahwa misi utama Rasul tarbiyatas sahabatil kiram, yaitu mendidik para sahabat, ya, mendidik para sahabat. Wa min ajril ihtimami bit tarbiyah, dan karena, ya, perhatian kepada pendidikan,
Ya, karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan terhadap pendidikan. Umiru bikaffil aidi wa iqamatis salati wa ita'iz zakah. Para sahabat diperintahkan untuk menjaga tangan mereka, ya, menjaga tangan mereka untuk tidak berbuat zalim. Maksudnya itu, tidak berbuat zalim, tidak mengambil harta orang lain, tidak memukul atau tidak mengambil dan lain sebagainya. Ya, wa iqamatus shalah dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah dan mengeluarkan zakat. Nah, ini ya bagaimana tahapan-tahapan pendidikan. Kan ini yang digunakan di dalam pendidikan di zaman sekarang, di mana ada tahapan-tahapan dalam pendidikan, ya. Anak kelas SD tentu pelajaran-pelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan anak kelas SD. Anak SMP tentu dikasih pendidikannya yang sesuai dengan anak-anak kelas SMP. Anak SMA pun sama, anak perkuliahan pun sama. Semakin akalnya matang, maka diberikan beban pelajaran pun semakin berat, semakin tinggi. Itu pun yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat. Di kota Mekah kaitannya ilmu-ilmu tentang akidah, tentang akhlak, sedangkan di Madinah lebih fokus banyak kepada fikih, kepada hukum-hukum, pada hukum sholat, perang dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin seorang anak SD dikasih pelajaran tingkat kuliah, nggak mungkin. Karena kalau dikasih pelajaran-pelajaran tingkat kuliah, maka otomatis anak-anak SD banyak yang putus sekolah. Ngapain saya di sekolah, masa diajarin rumus yang nggak ngerti gitu kan. Nah, itulah yang namanya apa, proses pendidikan. Nah, kadang-kadang kita melihat ada ya sebagian ustadz gitu kan yang menyampaikan ilmu-ilmu kepada umat itu tidak menggunakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh umat. Itu tidak bisa seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibaca Mbak Windy, ya, silakan. Nah. Yashbihu Ma'za Jibahim Tamadau Ya, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina qila lahum, bukankah engkau lihat ya Rasulullah kepada orang-orang, maksudnya orang-orang di sini siapa? Sahabat atau orang kafir? Sahabat orang kafir? Para sahabat, bukan orang kafir, ya. Tidakkah engkau lihat ya Rasulullah kepada orang-orang qila lahum, yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum, ya, peliharalah atau cegahlah tangan-tangan kalian. Dari apa? Dari menzalimi orang lain. Awas ya, ini tangan ini
Jangan sampai kotor dengan dosa. Maksudnya apa? Jangan sampai menzalimi orang lain, ya. Karena menzalimi orang lain itu berat. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, ya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut? Ini kan pertanyaan yang ya, pendidikan luar biasa gitu kan, pertanyaan tapi mereka merangsang para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, ya tentu pengertian bangkrut ini adalah bangkrut dunia kan, yang dipahami oleh sahabat. Al-muflisu fina ma la dirhama wala dina. Orang bangkrut yang kami pahami itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya usaha. Ya, bangkrut itu. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, menyampaikan pendidikan. Apa pendidikannya? Al-muflisu man kana indahul hasanat mislul jibal. Orang yang memiliki kebaikan di akhirat sebesar gunung. Masya Allah. Berarti orang ini banyak kebaikannya. Sholatnya banyak, kan gitu ya. Kemudian puasanya juga, sodakohnya juga. Walakinnaha, akan tetapi kebaikan itu habis. Kenapa habis? Syatamahada, karena dia selama di dunia mulutnya digunakan untuk mencaci, mencela orang lain. Wadarobahada, dan memukul orang lain, ya, tekaupan, ya, kasinggung seetik, gaplok, gitu kan. Nah, emosian daring, emosian langsung teng naik, gitu kan. Ya, bahasa-bahasa kasar itu langsung keluar dari mulut. Bahasa-bahasa hewan semuanya di-booking, ya, disampaikan gitu kan. Nah, itu tuh ya kadang-kadang seperti itu. Wa akhadha mala hada, dan mengambil harta orang ini, ya, tanpa dia sadari gitu kan. Walaupun dia soleh, kebaikannya banyak, tetapi dia suka menzalimi orang lain. Dan oleh Rasul itu diberikan arahan kepada sahabat, jangan sampai kita ini orang Islam tapi banyak menzalimi orang lain gitu. Kemudian apa? Kebaikannya itu diambil, ya, dikisos, diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Yang ini ngambil dari kita, ditransfer, kebaikan kita ditransfer untuk membayar hutang. Ya, bayangkan. Nanti jual beli di akhirat itu tidak berlaku dengan uang. Tidak berlaku. Nanti akan diambil dari catatan amal baik kita. Ya. Dibayarkan ini, dibayarkan ini, dibayarkan ini, dibayarkan ini sampai habis, ya, kebaikan yang sebesar gunung itu, sementara dosanya di luar masih banyak. Lalu apa konsekuensinya? Maka dosa orang lain itu ditransfer, dikirim ke kita, sehingga kita tidak punya kebaikan sedikit pun, yang ada adalah menumpuk apa? Dosa-dosa yang banyak. Itu bayangkan dosanya Firaun sebesar apa ya? Itu menjajah Bani Israel bertahun-tahun. Ada yang mati kelaparan, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Coba bayangkan. Hitler dalam sejarah membunuh berapa juta orang? Nah, sampai kalau tidak salah 60 juta ya? Hah? 6 juta ya? 6 juta orang, bayangkan. Hitler, ya, penguasa kejam di dunia itu, kalau kita buka di Google gitu kan, kita akan sedikit shock gitu kan, bagaimana prestasi kejahatan mereka gitu kan. Itu bayangkan berapa besar nanti di akhirat akan diambil. Orang yang mengambil tanah 1 jengkal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikalungkan, ya, sampai 7 lapis bumi. Itu luar biasa, ya. Nah, sehingga Rasul memerintahkan kepada para sahabat, jangan berbuat dolim. Wa aqimus shalah, dan mengerjakan salat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa min ajli al-ihtimam, dan untuk dan sebagai perhatian bin tarbiyah terhadap pendidikan, aidan juga
Nuhu an raddil i'tida'i bil i'tida. Dilarang, para sahabat dilarang membalas keburukan dengan keburukan, membalas kezaliman dengan kezaliman. Itu tidak boleh. Ya. Ketika para sahabat Nabi ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, itu para sahabat tidak melakukan perlawanan, bahkan sabar. Oleh Nabi dilarang, ya. Bahkan oleh Rasul diperintahkan para sahabat untuk berhijrah. Maksudnya apa? Menghindari penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Daripada melawan, lebih baik apa? Menghindar. Karena Rasul melarang membalas keburukan dengan keburukan. Wa umiru bil afi was safah, dan diperintahkan untuk memberikan maaf. Ya, memberikan maaf dan melapangkan dada. Safah atau memaafkan, sama ya, al-afu was-safah itu sama, memaafkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghfiru, untuk mengampuni, untuk memaafkan. Memaafkan siapa? Lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Orang-orang yang tidak mengharapkan hari Allah. Maksudnya orang yang tidak berharap atau orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Hari-hari Allah itu maksudnya adalah hari kiamat. Ya, maksudnya orang kafir, ya, untuk memaafkan perlakuan orang-orang kafir. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengumpulkan kekuatan, ya, banyak sekali kabilah-kabilah Arab yang bergabung bersama Rasul, masuk Islam. Jumlah kaum muslimin semakin banyak, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk, ya, menyerang kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Maka di situ terlihat bagaimana keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Mekah. Ya, Rasul datang membawa 10.000 pasukan. Padahal kalau kita lihat, ya, Rasul mampu atau tidak untuk membalas perlakuan orang Quraisy waktu dulu? Mampu atau tidak? Mampu. Bahkan kalau kita lihat, ya, perlakuan orang-orang Quraisy itu sudah melampaui batas, sudah tidak bisa ditoleransi, ya. Tetapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimaafkan, sampai orang-orang Quraisy, ya, berkumpul di situ ketakutan. Ya, Rasul bertanya kepada orang Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Itu luar biasa Rasul. Sambil berdiri naik di atas unta, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kalau bahasa kita nih ke antum, ya, ente berdegong ke aing, kira-kira aing apa yang dikumakan sih? Kan gitu berarti. Ya, mau diapakan kamu sekarang? Ya. Lalu orang Quraisy menyampaikan dengan bahasa, ya, waktu itu Suhail bin Amr menjawab sebagai perwakilan dari orang Quraisy, ya Rasulullah, anta ibnul karim wa ibnu akhil karim. Terus apa lagi itu? Wahai Rasul, engkau adalah anak yang mulia, anak, ya, saudara kami yang mulia. Tentunya engkau adalah orang yang mulia, pasti akan memperlakukan kami dengan mulia. Itu bahasa yang diplomatis, ya, dari orang Quraisy. Maksudnya apa? Ya Rasul, jangan balas kami, gitu kan? Lupakan apa yang sudah kami lakukan dahulu, gitu kan? Kami minta maaf. Itu maksudnya begitu. Lalu kemudian ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la tasriba alaikumul yaum, apa tuh? Yaghfirullahu lakum. Ya, aku akan menyampaikan kepada kalian, berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu menzalimi Yusuf, maka aku pun akan menyampaikan kalian, semoga Allah mengampuni kalian. Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya bebas, dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram,
tidak akan diganggu. Wa man dakhala dara Abi Sufyan wa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ketika mendengar, wah nama saya disebutkan nih, wah luar biasa gini kan. Nah, itu seneng banget tuh Abu Sufyan tuh disebutkan namanya gitu kan. Itulah yang menyebabkan Abu Sufyan masuk Islam. Nah itu akhlak keluasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yushgilu bil ma'arikil janibiyah, supaya tidak disibukkan dengan perang, ya, dengan perang. Apa itu al-janibiyah maksudnya apa ya? Bil ma'arik al-janibiyah maksudnya apa? Coba terjemah yang bagus apa? Dengan perang-perang sisi gitu. Oh iya, maksudnya supaya tidak disibukkan perang antar sesama saudara, ya. Perang antar sesama kabilah, itu mungkin maksudnya. Seperti itu. Anit tafarruq litarbiyah, ya, daripada menghususkan untuk mendidik, ya. Jadi maksudnya adalah supaya tidak disibukkan dengan perang dari kesibukan dalam pendidikan. Jadi Rasul itu ingin waktunya itu lebih banyak pendidikan, diarahkan kepada menanamkan nilai-nilai Islam daripada harus berperang, karena perang itu akan menghancurkan semua kebaikan, ya, seperti itu. Wala in qala al-Bukhari rahimahullah, dan jika berkata, maksudnya, dan Imam Bukhari menjelaskan seperti itu, ya, menjelaskan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal, itu tahapannya, ya, tahapan pendidikan. Jadi berilmu dulu sebelum kita berucap dan berbicara. Faqad qala sahabah radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat, semoga Allah meridai mereka, ma huwa ablagu min dzalika, apa yang lebih berharga dari semua itu, wa huwa adalah annal imana qablal ilmi, yaitu beriman sebelum berilmu. Jadi pendidikan Nabi kepada para sahabat itu adalah beriman dulu sebelum berilmu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul terdahulu, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Makanya tahapannya kan begitu, iman, setelah iman kemudian Islam, setelah Islam kemudian ihsan. Kan begitu tahapan-tahapan dakwah itu. Ya. Kama rawal Hakim, sebagaimana Imam Hakim meriwayatkan hadis bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, ala syarti syaikhain, dengan syarat, ya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau ada kata-kata syaikhain maksudnya adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anha qala, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, berkata, jadi Ibnu Umar ini menceritakan bagaimana pengalaman turun-turun ayat ketika di Mekah. Aishna burhatan minad dahr, kami hidup, ya, dalam waktu tertentu, maksudnya bersama Nabi, gitu kan. Wa kana ahaduna yu'tal iman qabla al-Qur'an, dan salah satu dari kami, maksudnya dari sahabat, diberikan iman sebelum Al-Quran. Jadi ditanamkan dulu iman, ya, sebelum diturunkannya Al-Quran. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Ali radhiyallahu anhu, ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam aral yauma syai'an yushbihuhum. Aku melihat para sahabat Rasul. Nah, ini yang menjadi ukuran, ya, yang menjadi ukuran para sahabat. Oh iya, ra'aitu ashab Rasulillah falam aral yauma syai'an yushbihuhum. Aku melihat para sahabat Rasul, falam aral yauma syai'an yushbihuhum, maka aku tidak melihat pada hari ini, maksudnya di zaman Ali, ya, syai'an yushbihuhum, ada sesuatu yang menyerupai mereka. Maksudnya keadaan sahabat pada hari ini, pada hari apa itu? Pada waktu bersama Rasul, aku tidak pernah melihat saat ini keadaannya sama seperti yang dulu. Ya. Kanu yusbihuna sifran sya'san ghabaran.
Dulu para sahabat mereka itu sifran. Sifran itu dalam keadaan apa? Nol. Nol itu maksudnya apa? Tidak memiliki ilmu. Ya. Berawal dari sesuatu yang tidak banyak tahu. Sya'san. Sya'san itu apa? Rambutnya. Rambutnya apa? Tidak terurus. Ya, tidak terurus rambutnya. Ghabaran, penuh dengan debu. Ya. Tetapi walaupun tampilannya seperti itu, tetapi imannya sekeras baja. Walaupun tampilannya apa? Tampilannya seperti orang yang ya miskin gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ya belum tentu. Kadang sekarang tampilannya kopean, pakai koko, pakai gamis, tapi belum tentu imannya itu seindah penampilannya, belum tentu. Dulu para sahabat tampilannya itu biasa-biasa saja, bahkan cenderung mungkin ya sangat mengkhawatirkan, tetapi imannya luar biasa. Baina a'yunihim amsalu rakbil ma'za. Di pelupuk matanya itu bagaikan apa tuh ya? Bagaikan orang yang berat gitu. Orang yang berat. Orang yang sangat apa ya? Tidak kelihatan riang gitu, sahabat tuh. Ya, tidak kelihatan riang. Ya. Qad batu sujjada wa qiyamah. Kalau kita korelasikan dengan yang lain, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Itu maksudnya. Kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah SAW, la dhahiktum qalilan, pasti kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Dan ini yang kita lihat dari profil potret Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau lihat kita biografinya, itu mereka mudah sekali menangis. Mudah sekali menangis. Bahkan sampai Umar bin Khattab itu dalam apa namanya ini? Nah, aliran air mata ini, jalur air mata ini, itu ada gurat hitam. Di sini nih, di sini sama di sini. Lain, bukan pakai apa tuh? Pakai shadow ya, bukan pakai shadow, bukan. Itu memang karena banyak menangis. Ya, Umar itu banyak menangis. Ini menunjukkan seolah-olah ada hal yang berat. Rukbil ma'za itu, di pelupuk mata itu seolah-olah ada yang berat. Berat di situ adalah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim. Itu terlihat pada dahi dan juga kaki mereka. Ya, terlihat. Fa idza asbahu tamadau kama yamidu syajaru yaumar rih. Ya, dan tatkala di pagi hari mereka apa itu ya? Bersegera melakukan ibadah mungkin ya. Kama yamidu syajaru yaumar rih, sebagaimana pohon itu tergerak mengikuti arah angin. Ya, saking semangatnya para sahabat dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan. Wa hamalat a'yunuhum biddumu, dan air mata mereka banyak mengalir air mata ya, banyak menangis di sini. Fa wallahi laka'anni bil qaumi batu ghafirin. Maka demi Allah, seolah-olah aku melihat kaum pada hari ini, maksudnya sekarang, batu ghafilin, tetap dalam keadaan lalai. Itu disimpulkan di zaman siapa? Di zaman Ali. Kalau sekarang gimana? Hah? Sekarang lebih parah mungkin ya. Ya, banyak sekali orang yang lupa, banyak lupanya. Lebih Al-Quran dikalahkan dengan HP, ya, termasuk saya, ya, termasuk kita semua, ya. Maka saling mengingatkan, ya, satu sama lain agar kita untuk tidak terhabiskan waktu kita dengan hal yang lain selain dari Al-Quran.
Baik, saya kira cukup ya sampai di sini pembahasan kita terkait dengan bagaimana pendidikan para sahabat, yang mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan mengikuti jejak para sahabat ketika dididik oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, silahkan. Ya. Ada pertanyaan? Silakan Kang Rizky. Jadi apakah nanti di akhirat ahlu surga dapat mengetahui siapa saja yang masuk neraka? Ya. Apakah nanti ahli surga dapat mengetahui ahli neraka? Ya, di surga itu kita maksudnya kita diberikan apa? Kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terlintas dalam benak kita menginginkan kenikmatan akan hadir. Begitu pula ingin mengetahui ya penduduk ahli neraka, itu akan Allah bukakan. Akan Allah bukakan. Kan diceritakan di dalam surah Al-A'raf bagaimana diskusi antara penduduk ahli surga dengan penduduk ahli neraka. Apa kata penduduk ahli surga? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ahli surga bertanya kepada ahli neraka, apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Kan itu berdialog. Kalau berdialog berarti pasti tahu person-personnya, gitu kan? Apa jawabannya? Qalu na'am. Mereka menjawab iya. Apa? Fa'adzana mu'adzin bainahum al-la'natullahi 'alal kafirin. Maka diputuskanlah ya laknat Allah berlaku atas orang-orang ahli neraka selamanya. Bahkan ahli neraka itu meminta air. An afidu alaina minal ma. Bolehkah kalian memberikan kepada kami, mengirim seteguk air? Masya Allah, mengemis. Ya, lalu apa jawaban ahli surga? Innallaha harrama apa? Innallaha harrama. Bukan hanya air, satu lagi apa, minta apa? Au mimma razaqakumullah, atau apa yang telah kalian dapatkan dari rezeki Allah, apa aja deh, lemparkan ke sini. Dapat anggur, tolong lemparkan ke sini. Dapat makanan, apa aja dah, gitu kan? Kami haus, kami ingin menikmati. Apa kata ahli surga? Innallaha qad harramahuma. Sungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya. Tidak ada minuman, tidak ada makanan bagi kalian. Kira-kira nyesek gak tuh digituin sama ahli surga? Nyesek. Bukan hanya itu, ahli neraka nantinya mereka akan saling menyalahkan. Ini gara-gara setan nih kita jadi di sini. Ya Allah, Rabbana arina apa tuh? Arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, kami tidak ridho. Kami berada di neraka itu gara-gara mereka tuh. Gara-gara iblis, gara-gara setan, gara-gara konco-konconya tuh. Kami tidak ridho, kami ingin mereka siksaannya lebih berat dari kami, berada di bawah dasar kami. Kan dijawab oleh setan. Apa jawabannya? Waqala syaitanu, apa itu Ustaz Ismail? Waqala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaina 'alaikum illa an da'autukum fastajabtum li. Kata setan, ngapain nyalahin gue lu? Ya, gue itu hanya ngajak kalian, enggak memaksa kalian, tapi kalian aja yang mau nurut. Nah, gitu. Kira-kira nyesek lagi tuh. Ya, nyesek lagi tuh, digituin sama iblis. Ya. Makanya kita harus berusaha ya untuk bersungguh-sungguh. Ya. Begitu Kang Rizky, jelas ya? Akan tahu kan? Ada lagi pertanyaan? Ya. Gimana? Tolong dijelasin al-ilmu qabla qaul wal amal. Ya, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Jadi sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, maka kita harus dibekali dengan ilmu dulu.
Kan Bapak pernah belajar di pesantren. Apa tuh syairnya itu? Disyairkan nih. Mardudatun la tuqbalu apa tuh? Fakulluman ya'malu bi apa? Fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu. Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kan begitu dulu tuh. Ya, setiap orang yang beramal ya tanpa ilmu maka tidak akan diterima. Ya, jadi sebelum beramal itu harus belajar dulu. Makanya di dalam bab fikih, dalam masalah sholat itu kan belajar dulu syarat dan rukunnya. Dalam berbicara ditatar dulu bahasanya, ya supaya tidak menjadikan dosa seperti itu. Jelas Pak ya? Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup, insyaallah kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.